Bedakan kelompok Egy Sujana dengan kelompok RRT. RRT ini tidak ada kaitannya sama kelompok Egy Sujana. Kelompok Egy Sujana itu namanya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Itulah yang pertama kali menggugat soal keaslian ijazah Jokowi. Yang menuntut pemimpin ijazahnya harus asli. Hambalang mangkrak padahal ijazahnya asli loh. Ini demi kejujuran. Tapi kenapa harus mangkrak? Apakah ini jujur? Ini makan anggaran 2,5 triliun. Padahal ijazahnya asli. Gelarnya tinggi. Pangkatnya sabreg-abreg. Tapi kenapa harus mangkrak? Sumur resapan. Katanya cerdas. Ijazahnya asli. Kenapa harus mangkrak? Patung bambu. Satu bambu 12.000. Kali 1.000. Totalnya 550 juta. Dibangun. Terus dibuang lagi, dibongkar. Loh, katanya ijazahnya asli, jujur, cerdas. Kenapa terjadi? Kata ternaknya, ini suatu kebenaran yang hakiki. Itu kata ternaknya seperti itu, nggak tahu deh. Mungkin pikun, apa memang kosret, kurang tahu saya. Luar biasa ya. Jokowi ya dikatakan ijazahnya palsu. IKN berjaya, lancar. Tuh, mana foto IKN mangkrak? Apa yang ditampilkan Roy Suryo selama ini sungguh menjadi perhatian salah satu kerabat keraton Yogyakarta yang terhitung masih sepupu dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yaitu KRT Purbokusumo atau dengan nama lain Raden Mas Ajun Hadiwijoyo, di mana beberapa hari yang lalu beliau dengan sangat tegas mengkritik perilaku dari Roy Suryo itu sendiri. Raden Mas Ajun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo ternyata selama berbulan-bulan sudah mengikuti sepak terjang dari Roy Suryo dan menyatakan tidak suka terhadap apa yang diperbuat oleh Roy Suryo. Beberapa hari yang lalu beliau menulis di akun media sosialnya dengan sangat tegas dan keras. Dari sekian banyak unggahannya tentang Roy Suryo, tulisan beliau beberapa hari yang lalu itu sudah sampai puncak kejengkelan. Ada baiknya saya bacakan di sini ya, biar para pemirsa dan teman-teman semuanya tahu apa yang diungkapkan oleh Raden Mas Ajun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Akan saya bacakan saja ya tulisan dari Raden Mas Ajun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo, kerabat dekat dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Beliau ini terkenal sebagai bemper atau penjaga kehormatan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Akan saya bacakan nanti di akhir video, akan saya sertakan. Ini ya, agak backlight. Suwe-suwe jelih nonton Roy, omonganmu sing sombong, merasa pinter, merasa ahli pakar. Disampaikan berulang-ulang kesombonganmu. Tidak mencerminkan sebagai orang Yogyakarta. 99,999% kowe dudu wong Yogyo. Sombongmu dudu watak wong Yogyo. Sangat keras sekali. Ini dari Raden Mas Ajun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo, keluarga dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sampai mengatakan kowe 99,999% dudu wong Yogyo, sombongmu dudu watak wong Yogyo. Dia mengatakan Roy Suryo seperti itu. Artinya beliau sudah melampaui batas kesabarannya. Memang selama ini beliau mengikuti terus, dan di beberapa kesempatan beliau juga menumpahkan kekesalannya pada Roy Suryo di akun media sosialnya. Selain tulisan yang terakhir baru beberapa hari, yang bersangkutan dulu sudah mereaksi dari apa yang dilakukan Roy Suryo di sebuah acara televisi Rakyat Bersuara beberapa waktu yang lalu, di mana Roy Suryo waktu itu mencatut nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Namanya dicatut, seolah-olah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu mau mengeluarkan sabda raja untuk mendukung Roy CS, mengeluarkan sabda raja untuk mendukung tuduhan ijazah palsu terhadap mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Ini kan tidak masuk akal. Tapi Roy Suryo sangat lancang mengatakan itu di televisi, di mana Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono kok dikatakan mau mengeluarkan sabda raja untuk mendukung mereka. Ini juga ditayangkan di akun media sosial KRT Purbokusumo atau Raden Mas Ajun Hadiwijoyo, tapi tidak bisa saya download. Bisanya hanya saya rekam pakai HP satunya lagi. Akan saya coba tampilkan ya, walaupun mungkin tidak jelas karena saya
nyetel HP, kemudian saya rekam dengan HP. Dalam keterangan skala UGM itu kan di bawah yang mana? Ada nanti beberapa senior dari Jogja, termasuk Prof. Sosial Effendi, Pak Tias Sudarto, itu akan ketemu dengan Ngarso Dalem. Dan Ngarso Dalem juga akan Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini. Beberapa hari depan, insya Allah kita tunggu saja. Pundi-pundi, moga-moga mawon. Saya juga asik nih sebagai jenengan dari tambah lempur kali. PKRT Purbokusumo ya. Yo bos, ngomong harus pengas-pengas. Yo bos, yo bos, berulang-ulang kali. Joko lambene. Mas Suryo, dadi nyuwun ngapunten. Kula niku mengikuti terus lho. Dibantu jenengan. Itu tadi statement dari Raden Mas Arjun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo. Sangat keras sebetulnya. Dia ngata-ngatain Roy Suryo sebagai orang yang lancang karena mencatut nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang kata Roy Suryo akan mengeluarkan sabda raja untuk mendukung mereka dalam permasalahan tuduhan ijazah palsu. Ini kan tidak masuk akal. KRT Purbokusumo tadi sangat marah. 3 kali atau berapa kali tadi menyebut Roy Suryo adalah seorang yang dobos. Dobos itu di Jawa itu adalah pembohong, tapi lebih kasar lagi. Kalau cuma disebut bohong itu masih ringan, tapi kalau sudah dobos itu biangnya pembohong. Tadi beliau menyebut Roy Suryo itu lancang karena menyebut nama Sri Sultan untuk kepentingan dia. Sudah menganggap tidak layak sebagai orang Jogja. Dianggap lancang sekali mencatut nama Sri Sultan. Dobos. Berulang-ulang tadi dikatakan seperti itu. Nanti mungkin akan saya sertakan videonya di akhir video saya. Jadi ini peringatan keras untuk Roy Suryo sebetulnya dari pihak kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang memang sudah tidak tahan melihat sepak terjang Roy Suryo, terutama perilakunya dan ucapan-ucapannya dalam hal tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada mantan Presiden RI ke-7. Mungkin orang tidak mau terlibat dalam konflik Roy Suryo dengan Jokowinya, tapi apa yang dipertontonkan lewat ucapan-ucapan dia, perilaku-perilaku dia itu sudah melebihi batas. Tidak mencerminkan sebagai orang Ningrat, tidak mencerminkan sebagai orang Jogja. Itu yang dikatakan oleh KRT Purbokusumo atau Raden Mas Arjun Hadiwijoyo. Nah ini semoga Roy Suryo tahu dan mau memperbaiki diri. Karena ini tidak main-main, karena ini sudah lingkaran dalam istana sendiri, lingkaran dalam Keraton Ngayogyakarta sendiri yang berkomentar sangat keras dan lugas. Ini. Mungkin video saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka. Ya, saya melihat mereka ini tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Karena, Bang Budius, kita ini kan saya kira bukan hari ini kita melakukan advokasi ataupun pengawalan kasus ini. Sejak awal kita sudah mengawal kasus ini ya. Pernah nggak Bang Budius dengar dari mulut mereka, kalau ijazah Pak Jokowi ditunjukin aslinya, udah case close, selesai cerita katanya. Ya, itu dari pihak tersangka loh. Sering malah saya mendengar Ya kan? pernyataan itu. Tunjukin aja, udah selesai, kita juga nggak apa-apa. Kalau perlu saya minta maaf ke yang bersangkutan katanya. Itu Terus satu. lain lagi. Ya, artinya di sini kita melihat Bang, ini adalah peperangan antara kebenaran dan memang ketidakbenaran. Ya, apapun yang disajikan terhadap kebenaran itu, kalau orangnya sudah benci, sudah memang hatinya itu sudah nggak suka, itu dia nggak akan percaya terhadap kebenaran itu. Kemarin info di dalam ya menyatakan bahwasanya mereka debatable mengenai dengan ijazahnya tunjukin dong, ini kan gelar perkara segala macam, sampai adalah suasana-suasana
agak keras gitu kan gitu. Nah, sehingga ombudsman bilang, ya udah penyidik, kalau memang ini permintaan daripada tersangka, perlihatkan saja. Penyidiknya sebenarnya kan ini kan di pengadilan nantinya, kan gitu. Nah, terus penyidik bilang, kalau memang ini permintaan daripada ombudsman, kita perlihatkan. Dibuka lah itu dokumen yang memang sudah disimpan rapi untuk sebagai barang bukti yang telah disita. Artinya ini sudah memutuskan argumentasi, menyatakan katanya ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah disita. Ada berita acara penyitaannya pun dilihat kan ya, Pak? Iya. Tapi kan sudah di polisi itu aslinya. Itu memutuskan argumentasi yang opininya liar, yang mengatakan ijazah Pak Jokowi yang pernah disita. Ada lagi yang bilang dia nggak punya ijazah. Tunjukin kalau berani. Ada itu kakek-kakek yang udah mau apa, salto dia kan gitu. Udah mau tiarap juga masih nantang-nantangin orang kan gitu. Nah, makanya dengan dibuka penyidik kemarin, diperlihatkan, mereka pada pucat semua di situ. Ternyata aslinya ada. Ada lagi kemarin mak hampir mau nangis katanya saya dengar. Ternyata ini alasan kubu Roy Suryo CS tak kunjung ajukan pra-peradilan. Apakah trio RRT ini akan mengajukan pra-peradilan? No, Tidak akan. tidak akan. Karena saya katakan nanti hanya akan menjadi alat legitimasi bagi proses penyidikan yang menurut saya tidak profesional. Kalau dibilang proporsional, saya bilang tidak proporsional. Dibilang profesional, saya bilang tidak profesional. Dibilang independen, saya katakan tidak independen. Boleh dong saya pakai negative side, ya kan? Karena klien saya yang diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. You can imagine, orang bikin buku, orang komentar di Twitter dan lain sebagainya, tiba-tiba ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Masa hati nurani kita tidak tergerak dalam penegakan hukum seperti ini? Koruptor saja cuma dihukum 3,5 tahun dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang yang menulis buku dengan referensi yang sangat bagus, coba lihat Jokowi's white paper itu. Tulisan Dr. Tifa itu bahkan dikatakan itu setara dengan doktor, bayangkan. Yang kami laporkan lagi-lagi temposnya 22 Januari sampai 30 April. Di seluruh tayangan tidak pernah 3 orang ini mengklaim saya sedang meneliti, saya sedang melakukan penelitian akademis. Nggak ada sama sekali. Ini palsu, ini nggak benar, ini palsu begitu. Bro, bahkan yang namanya hukum kalimatnya, itu, mohon maaf, asingkan Jokowi, rusak kambangkan. Nah, lalu setelah kami laporkan, barulah ada isu baru bahwa mereka ini seolah-olah peneliti. Jadi kami sih menganggap soal penelitian ini adalah bagian dari upaya pembelaan. Gini, saya apa dengan statement Bunda kemarin, Bunda dianggap memihak ke Jokowi, artinya apa itu keluar dari barisan Roy Suryo CS. Sebenarnya benar Bun atau seperti apa? Silahkan orang menanggapi seperti apa, ya. Hukum itu siapa berbuat apa, silahkan mau menganggap seperti apa. Yang pasti saya tidak pernah keluar dari tim dan tidak pernah merasa punya tim, cuman membersamai satu tujuan. Dan saya tidak punya tim dalam perkara ijazah Pak Jokowi, karena saya seorang pengacara, saya membela klien saya Pak Egy Sujana, dan saya tidak pernah menjadi seorang pengkhianat. Perjuangan ini awal dari kami bersama Pak Egy, dan sekarang sampai titik ini. Kalau ada yang melenceng dari persoalan itu di luar tanggung jawab kami, dan kami tidak pernah ingin saling meninggalkan. Kalau tujuan kita sama, ayo kan, mohon, nggak ada masalah. Dan saya merasa bukanlah termul, ya, maaf, saya menyatakan, jangan digoreng-goreng, saya menyatakan saya melihat ijazah asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Saya garis bawahi, dan saya terharu hebatnya seorang pimpinan Polda Metro Jaya dalam gelar perkara bersedia memperlihatkan itu. Itu saya sampaikan di dalam persidangan. Gitu. Jadi kalau ada goreng-gorengan silahkan. Kebenaran itu pasti akan mencari jalannya. Itu. Artinya nggak ini dengan disebut termul, nggak setuju Bunda atau seperti apa? Saya nggak bisa menghalangi orang mau bilang saya termul. Sebenarnya saya tidak setuju, tapi saya tidak berpihak kemana-mana. Saat ini kita sama-sama mencari keadilan, sama-sama mencari kebenaran. Pertama Pak Jokowi menikmati nggak proses ini? 1,5 tahun ini. Dulu kan orang berteori Pak Jokowi menikmati tuduhan-tuduhan ini. Tapi kalau sekarang saya rasa enggak. Dulu kan ada orang yang berteori wah, Pak Jokowi pengen tetap relevan dibicarakan, jadi ini ya diulur terus. Seburuk-buruknya politisi adalah tidak pernah dibicarakan. Iya, gitu tapi kan. Kalau hari ini menurut saya sudah sampai di jalur hukum apa segala macam. Ini bukan dia menikmati, tapi udah sampai di batas kesabaran. Jadi teori-teori konspirasi dulu, wah ini dia nikmati, ini segala macam. Bahkan kalau perlu dia panas-panasin terus.
Kalau ini Dulu mungkin iya bang ya. Mungkin setahun lalu iya kali. Atau 6 bulan yang nggak tahu. lalu. Tapi kalau udah sampai di titik ini kan berarti beliau udah ngerasa terganggu dengan ini. Karena udah sampai ke ranah hukum kan. Ini udah ranah pembuktian gitu. Tapi waktu saya sama Budi terakhir ketemu sama Pak Jokowi itu bang, 2 jam lah. Itu kita sama sekali nggak ada ngomongin jaga. Gitu. Yes. Iya. Kita ngomongin abang ada. Berarti bukan sesuatu yang beliau nikmati. Berarti bukan sesuatu yang beliau nikmati. Ya tapi kalau udah sampai di titik ini kayaknya memang bukan sesuatu yang beliau